untuk ke depan mungkin menjadi catatan ya. Artinya untuk sekolah-sekolah penggerak ini diupayakan soalnya sangat spesifik setiap sekolah. Bahkan di kelas pun, sebenarnya di kelas pun, guru itu bisa memberikan soal dengan topik yang sama, materi yang sama, soalnya berbeda. Karena di pembelajaran pun diharapkan LKPD-nya juga berbeda. Bahkan ketika ulangan pun kalau bisa dia juga membuat soal yang berbeda. Itu di sekolah saja loh Bu, di kelas gitu. Harapannya anak-anak yang kemampuannya rendah juga soalnya tidak disamakan dengan anak-anak yang pintar. Jadi kita memaksakan yang sama kan sulit kan? Ujung-ujungnya nanti dia jeblok nilainya, betul kan Bu? Itu jadi ini menjadi pemikiran ya. Nah ini kotak lampu tengah jadikan soalnya itu lebih runyam lagi gitu. Padahal mungkin antara Purworejo dengan Kalirejo udah jauh beda itu. Artinya kurikulum Merdeka ini sudah bagaimana pembelajaran, kegiatan-kegiatan di sekolah, proyeknya itu sudah beda-beda itu. Beda-beda banget proyeknya. Termasuk modulnya, saya beda-beda banget itu cara mereka melakukan revisi atau mengadopsi dari contoh-contoh modul belajar yang ada gitu. Nah ini sementara pembelajarannya sudah beda-beda kok soalnya dibuat serempak kayak ujian nasional. Nah itu jadi masalah gitu ya. Ya memang itu katanya bisnis ya. Memang betul. Kalau berkurang sekian sekolah ini berarti nyetaknya berkurang kan gitu. Tapi kan kita bicara kualitas, bicara proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti ada pembicaraan lah itu di tingkat atas ya, yang bisa melakukan mungkin penyadaran itu di tingkat atas. Syukur nanti kami juga melakukan pembicaraan di tingkat teman-teman gitu ya, di sama-sama fasilitator. Kami tidak tahu kalau kami tidak kunjungan lapangan itu Pak Samsuri selama ini ulangannya kayak apa, kita kan nggak ngerti. Kita masih ngikutin Pak yang sebelumnya itu ya pas semesteran ya mid ya ikut mid. Gitu. Nah, iya. Sebenarnya di sekolah pun ketika kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu kurikulum penggerak, itu tidak usah ikut MIT juga nggak apa-apa. Sementara yang kelas 3 sama kelas 6 lagi MIT gitu. Mereka belajar gitu. Sebenarnya, jadi teman-teman guru ini sudah tadi yang saya sampaikan ketika gurunya itu mengajarkan operasi bilangan cacah, itu materinya kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya toh, ada 4 sub toh. Nah, ketika 4 sub ini sudah selesai, nah si guru ini tadi ulangannya ada soal penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, itu namanya soal itu sudah soal sumatif. Tidak harus nunggu mid sama nunggu semesteran. Pilih aja Bapak Ibu di belangko nilai itu, ini nilai sumatif saya. Kalau formatif mungkin dari kegiatan aktivitas di kelas setiap hari ya. Ketika presentasi kelompok, kita punya data siswa yang aktif. Ketika ada tugas membuat produk, itu juga formatif. Nah ini kayaknya perlu pemahaman teman-teman ini apa saja yang tergolong formatif ini juga harus dipahami juga mana yang formatif mana yang sumatif gitu loh maksudku. Nah, ini mudah-mudahan ya gimana? Kalau melihat di keadaan di sekolah kami itu kami kurang mungkin Bapak punya solusi. Jadi kurang pandai dalam menerangkan kepada orang tua wali gitu. Jadi kalau seandainya itu tadi nggak ada mid semester atau semester dianggapnya kok sekolah ini karena mungkin wali murid itu belum tahu gitu Pak ya wali peserta. Jadi dikira itu sekolahnya dianggap
takutnya dianggap kok nggak berkualitas, nggak kayak sekolah lain, kok semesteran nggak semester sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa ngasih apa ya, suatu solusi untuk kami dari sekolah ini supaya bisa mengedukasi wali murid itu, jadi biar arahnya nggak berpikir negatif gitu loh. Jadi Ya. jadi kadang yang ditakutkan ini, kok sekolah sini nggak ada ulangan gitu kan, yang ditakutkan seperti itu. Mungkin Ya. Nggak ada semesteran gitu. Jadi kita takutnya dibandingkan dengan sekolah lain, loh sekolah ini piye gitu kan. Ya namanya mereka kan nggak tahu, tapi terkadang mereka menyimpulkan apa yang pendapat mereka itu benar. Nah itu kan yang ditakutkan dari murid sedikit ini, malah lanjutnya di situ, Pak. Ya, jadi mungkin gini, memang ini belum ya, tapi bukan, maksud saya perlu juga sosialisasi ya, memang perlu kita sekali waktu ngundang wali murid juga bagus, terkait dengan dia juga mungkin belum tahu apa itu sih sekolah penggerak, katanya sekolahan anakku sekolah penggerak, kan bingung juga dia katakan kurikulumnya, ya toh, karena juga sekolah nggak pernah sosialisasi gitu, jadi nggak tahu bedanya pelaksanaan yang sebenarnya. Itu katanya di sekolahku ada proyek-proyek, ambuh aku raro, nah kan. Kok anakku sekarang banyak nggak belajar ya di sekolah sana, itu sering keluar. Nah, berarti Bapak Ibu ini juga perlu sekali waktu kita juga perlu ngundang wali murid ya, artinya untuk sosialisasi terkait dengan program sekolah penggerak. Artinya apa sih yang beda misalnya ini antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Kita beruntung Bapak Ibu, kita ditunjuk oleh pemerintah jadi sekolah penggerak, sementara di tempat kita ada yang belum. Nah, apa bedanya gitu kan? Nah, itu juga mereka kan nggak tahu ini. Jangan-jangan. Nah, itu ada risiko juga Pak kalau pindah sekolah itu. Anak kita yang dari sekolah ya, iya. Misalnya sekolah masih K13 pindah ke sekolah kita juga, itu kayaknya ada, nggak bisa itu seperti itu, selain lihat kondisi akreditasi ya. Nah, itu juga menjadi juga Pak, dilihat ketika ada anak pindah, kamu sekolah penggerak bukan? Nah juga itu jadi dilema gitu. Artinya perlu juga disampaikan pemahaman ke orang tua juga sekali waktu. Mungkin nanti pas bagi rapot orang tua Bu Lami. Dia dalam Pak. Biasanya kalau bagi rapot siapa Bu yang ngambil? Yang ngambil. Kalau pas seperti ini hanya semester, ini anak-anak kebiasaannya gitu. Nah pas kenaikan ini nanti baru orang tuanya. Nah pas ini nanti Pak, rencana kami semesteran ini yang dulunya itu biasanya anak-anak, ini kami mengundang wali murid supaya mengambil rapotnya. Karena kami mau mengadakan apa ya, maunya pentas seni katanya, anak-anak pengen pentas gitu. Ya boleh, ya bagus. Nah saat itu dikumpulkan, dikenalkan Bu, sekolah kita ini sekolah penggerak. Apa bedanya anak-anak kita ini sekarang belajarnya tidak hanya di kelas, sekarang ada pembelajarannya di luar kelas. Di luar kelas itu namanya proyek, nanti ada 2 rapot. Nah, dijelaskan nggak apa-apa, mereka datang itu. Nah, itu salah satu silaturahmi. Kemudian kami itu, ini ada masukan ya Bu ya, artinya kita ini kalau bisa kan bisa menggali potensi-potensi wali murid juga ya. Jadi saya dulu kalau bagi rapot itu Bu, wali kelas itu saya briefing, wali kelas. Saya briefing, misalnya apa Bu? Misalnya kita belum punya musola ya Bu ya di sekolah kita ya. Belum. Terus kira-kira yang paling mendesak yang bisa melibatkan wali murid apa, misalnya apa gitu, misalnya misalnya Pak Udin. Ya, selamat datang Pak Udin. Assalamualaikum. Ya, belum ini. Ya, masih Nah, jadi Bu, misalnya kita perlu